Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring pada siang hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi perkuliahan kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan mata kuliah inovasi pendidikan dengan materi proses inovasi pendidikan. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mariani Ansek, kemudian Fitri Utami Rahman dengan saya sendiri, yang ketiga Ainur Rohimah, yang keempat Nina Muhni Andari, dan yang terakhir Asri Handayani. Pada slide ketiga ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Nah, yang pertama itu proses inovasi pendidikan, kemudian yang kedua model proses inovasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian proses inovasi pendidikan. Apa itu proses inovasi pendidikan? Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Proses inovasi berkaitan dengan bagaimana suatu inovasi itu terjadi. Di sini ada unsur keputusan yang mendasarinya. Pelaksanaan inovasi tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksanaan inovasi itu sendiri. Baik, slide selanjutnya yaitu proses inovasi pendidikan. Mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama, invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu penyebaran ide baru dari sumber inovasinya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat yaitu adoption atau penyebaran. Menurut Katz dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini. Penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan dengan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Selanjutnya, model proses inovasi ada 2, yaitu model proses inovasi yang berorientasi dengan individual dan model proses inovasi yang berorientasi dengan organisasi. Yang pertama, model proses inovasi yang berorientasi pada individual, yaitu menurut Levi dan Steiner pada tahun 1961, menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, kemudian membeli. Menurut Cole pada tahun 1961, yaitu individual belum menyadari, kemudian menyadari, terus memahami, mempercayai, kemudian mengambil tindakan. Lalu adapun menurut Roger pada
1962, yaitu menyadari, menaruh perintah, menilai, mencoba, dan menerima. Menurut Robertson, pada tahun 1971, individu memberi persepsi tentang masalah tersebut, kemudian menyadari adanya inovasi, lalu memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, lalu didonasikan. Yang kedua, model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Menurut Milo, tahun 1971, ada konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusional. Lalu menurut Shepard, tahun 1967, terdapat penemuan ide, kemudian adopsi, dan implementasi. Sedangkan menurut Wilson tahun 1966 terdapat konsepsi perubahan, kemudian pengusulan perubahan, lalu diadopsi dan diimplementasi. Adapun menurut Haig dan Eken pada tahun 1970 terdapat evaluasi, inisiasi, implementasi, dan rutinitasnya. Model proses inovasi dalam organisasi menurut Salmandian dan Holbeck terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama tahap permulaan. Adapun langkah-langkahnya yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran, kemudian langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan langkah pengambilan kesimpulan. Tahap kedua yaitu tahap implementasi, di mana langkah awal mencoba menerapkan sebagian inovasi, kemudian melakukan pembinaan penerapan inovasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Menurut Saud, motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan bersumber pada pertama, yaitu kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada 3 hal yang berpengaruh besar terhadap kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan diserahi tugas dan wewenang untuk mengolah kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusi yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang atau setengah profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Beberapa alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan. Yang pertama yaitu hubungan interpersonal guru dan siswa. Dengan kemampuan yang sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama jika menghadapi kelas yang berbeda. Demikian pula sebaliknya, dengan kondisi kelas yang sama diajar oleh guru yang berbeda belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama, meskipun guru tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar terisolasi dari kritik teman sejawat. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dan kegiatan kelompok guru yang lain yang tidak mengetahui, maka sukar untuk mendapatkan kritik untuk pengembangan profesinya. Apa yang dilakukan guru sekelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak tanggung jawabnya, padahal mungkin masih banyak kekurangannya. Yang ketiga yaitu ketidakadaan kriteria yang baku tentang keefektifan belajar mengajar. Kriteria pengelolaan yang kegiatan belajar mengajar
sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar siswa. Yang keempat yaitu waktu yang terbatas. Dengan keterbatasan, guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan mempertimbangkan perbedaan individual satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran yang sama untuk siswa yang berbeda. Berdasarkan perbedaan individual siswa, akan lebih tepat jika pengelolaan kegiatan berdasarkan perbedaan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel. Kenyataannya, guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama bagi semua anak. Jika ini tidak tercapai dapat menimbulkan anggapan diragukan kualitas profesionalnya. Yang keenam yaitu minimnya waktu untuk meningkatkan kompetensi. Dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, guru diperhadapkan pada ketidakseimbangan antara kemampuan dan wewenang mengatur beban kerja tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa insentif yang memadai. Hal ini menyebabkan program pertumbuhan jabatan atau peningkatan profesi guru mengalami banyak hambatan. Yang ketujuh yaitu banyaknya tuntutan kerja yang banyak membuat guru kesulitan untuk menentukan skala prioritasnya, misalnya yang mana didahulukan perubahan tingkah laku atau kognitif siswa, dan masih banyak lagi tuntutannya yang lainnya. Jika profesional yang penuh, maka akan memberikan peluang pada anggotanya untuk pertama, menguasai kemampuan profesional yang ditunjukkan dalam penampilan. Dua, memasuki anggota profesi dalam penilaian terhadap penampilan profesinya diawasi oleh kelompok profesi atau teman sejawat. Yang ketiga yaitu ketentuan untuk berbuat profesional ditentukan bersama antara sesama anggota profesi. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Keunikan dari sistem pendidikan adalah baik pelaksana maupun klien adalah kelompok manusia. Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan nama kelompok yang mempengaruhi dan mana kelompok yang dipengaruhi. Faktor internal yang dimaksud adalah siswa. Siswa menjadi pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan. Faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, baik secara moral maupun finansial. Di Amerika, yang berperan sebagai faktor eksternal adalah juga para pembayar pajak pendidikan yang diatur tersendiri berdasarkan pada kemampuannya atau kekayaan masing-masing. Ahli pendidik atau profesi pendidikan merupakan faktor internal dan juga faktor eksternal seperti guru, administrator pendidikan, konselor, para ahli luar organisasi sekolah seperti pengawas, inspektur, pemilik sekolah, para penatar guru dalam organisasi juga dapat dipandang sebagai faktor internal. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat pemerintah, mulai dari cara berpakaian, kegiatan waktu istirahat sampai pada kegiatan belajar di kelas. Dengan aturan tersebut timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dampak dari keterbatasan tersebut menimbulkan siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Florio dan dikutip oleh Zalcman. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.